Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku yang pastinya kali ini aku bakal bawain cerita tentang kisah sahabat Nabi yang paling menggugah hati kalian. Nah, aku bakal spoiler dikit di awal cerita. Jadi pada zaman Nabi saat itu, pada awal munculnya keislaman, ada seorang pemuda yang mana beliau adalah dikenal sebagai pemuda yang paling tampan, pemuda yang paling kaya, dan pemuda yang paling dicintai oleh penduduk Mekah pada saat itu. Namun, pada saat Islam datang ke dalam hatinya, pada saat Islam hadir di dalam hatinya, beliau rela meninggalkan itu semua. Ada yang bisa tebak cerita siapa yang akan aku bawakan pada kali ini? Betul, beliau adalah sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Kita langsung aja yuk kita masuk ke dalam ceritanya juga. Jadi sebelum masuknya Islam, ada seorang pemuda yang mana beliau adalah seorang pemuda yang pada masanya paling tampan. Parfum yang digunakan adalah parfum yang termahal dan paling wangi. Semua pakaiannya adalah pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Dan beliau adalah pemuda yang paling kaya dan paling dicintai oleh para penduduk Mekah pada saat itu. Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Beliau terlahir dari bangsawan Quraisy yang memiliki seluruh harta benda yang sangat melimpah. Sampai-sampai pada saat itu setiap Mus'ab bin Umair melewati penduduk Mekah akan berkata, tidak ada seorang pemuda pun saat ini yang memiliki rupa yang sangat indah, memiliki kekayaan yang berlimpah ruah dan dari keluarga yang bangsawan selain Mus'ab bin Umair. Namun di sisi lain yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair saat itu adalah beliau tidak merasakan ketenangan, beliau tidak merasakan kebahagiaan dari yang beliau miliki saat itu. Sehingga beliau mendengar bahwa ada seorang laki-laki yang datang bernama Muhammad, dan beliau datang dengan membawa ajaran yang baru. Rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair akhirnya mendatangi laki-laki tersebut, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita umat muslim. Ketika Mus'ab bin Umair itu berhasil menemui Nabi Muhammad SAW pada saat itu, pertama kali yang beliau dengar adalah lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana ketika beliau mendengarnya, ketika Mus'ab bin Umair itu mendengarnya, membuat hatinya terasa menjadi lapang, membuat hatinya diselimuti oleh rasa haru dan rasa penuh yakin. Dan di saat itu juga Mus'ab bin Umair mengatakan, inilah yang aku cari saat ini, inilah yang selama ini aku cari, yaitu kebenaran, ketenangan yang aku cari selama ini. Maka dengan penuh keyakinan Mus'ab bin Umair menyatakan keislamannya. Namun tidak berhenti di situ saja. Setelah Mus'ab bin Umair menyatakan keislamannya, di sini adalah ujian terberatnya datang. Ketika ujian datang mengujinya dari keluarganya tersendiri, yaitu adalah ibu kandungnya sendiri. Ketika ibunya Mus'ab bin Umair mengetahui bahwa putra yang sangat beliau cintai, putra yang sangat ibunya sayangi dan dibesarkan dengan penuh perhatian, meninggalkan agama nenek moyangnya dan masuk ke dalam Islam, ibunya sangat marah. Ibunya sangat penuh dengan rasa murka, dan pada saat itu juga beliau dikurung oleh ibunya di dalam kamar dengan ancaman, tinggalkan Islam dan kembalilah kepada ajaran nenek moyangmu. Itu yang dikatakan oleh ibunya Mus'ab bin Umair. Namun dengan ancaman dan kurungan yang diberikan oleh ibunya Mus'ab bin Umair, tidak menjadikan Mus'ab bin Umair itu menjadi ragu, tidak menjadikan Mus'ab bin Umair itu berpaling dari Islam, tidak. Beliau tetap teguh dan tetap yakin bahwasanya Islam adalah agama yang selama ini dia cari-cari. Maka ketika ibunya tidak berhasil mengancam Mus'ab bin Umair, maka ketika ibunya tidak berhasil
mengurung Mus'ab bin Umair dan tidak berhasil memberikan ancaman kepada Mus'ab bin Umair untuk meninggalkan Islam. Ibunya merasakan amarah yang sangat-sangat lebih besar dari sebelumnya, sampai-sampai Mus'ab bin Umair ini diusir dari rumahnya oleh ibu kandungnya sendiri. Dan ibunya mengatakan, "Pergi kamu tidak boleh membawa sepeser harta pun, tidak boleh membawa pakaian sehelai apapun dari rumah ini. Kamu bukan anakku lagi, kamu bukan keluarga bangsawan kita lagi." Ibunya Mus'ab bin Umair sampai berkata seperti itu. Namun dengan hati yang penuh yakin, walaupun Mus'ab bin Umair merasakan kesedihan yang begitu mendalam oleh perkataan ibunya, di sini Mus'ab bin Umair tetap berpegang teguh pada ajaran Islam saat itu. Akhirnya Mus'ab bin Umair melangkah pergi. Mus'ab bin Umair meninggalkan rumah ibunya saat itu juga tanpa membawa sepeser harta pun, dan pada saat itu Mus'ab bin Umair hanya menggunakan baju yang memiliki bahan yang sangat kasar, berbeda sekali dengan baju-baju sehari-hari yang beliau gunakan. Beliau tidak lagi memiliki harta, tidak lagi memiliki pakaian indah, dan tidak lagi memakai parfum yang sangat wangi pada saat itu. Beliau mulai dengan kehidupan baru di Mekah sebagai seorang muslim. Beliau belajar Islam dengan sangat sungguh-sungguh pada saat itu. Walaupun pada saat itu beliau dikenal sebagai pemuda yang miskin dan tidak memiliki keluarga. Sampai para sahabat Nabi yang lainnya melihat kondisi Mus'ab bin Umair pada saat itu, pada meneteskan air mata penuh kesedihan melihat kondisi Mus'ab bin Umair saat itu. Karena pada saat itu Mus'ab bin Umair datang ke masjid dengan menggunakan baju yang sangat compang-camping penuh dengan tambalan, sehingga tidak dikatakan layak untuk digunakan. Namun di situ Mus'ab bin Umair tetap menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ketika Nabi Muhammad SAW melihat kondisi Mus'ab pada saat itu, beliau tersenyum sambil mengatakan, "Dulu tidak ada pemuda yang lebih dimanjakan dan lebih dihormati dan disegani daripada engkau, wahai Mus'ab bin Umair. Namun sekarang engkau meninggalkan semuanya demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata." Dan di situ beliau Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada Mus'ab bin Umair. Walaupun Mus'ab bin Umair di sini kondisinya tidak memiliki harta apapun, hanya memiliki baju yang compang-camping, beliau tidak menjadikan kemiskinan itu dan keadaan beliau saat itu menjadi tidak semangat untuk menuntut ilmu dan belajar Islam lebih dalam lagi. Malah dengan kondisinya seperti itu, beliau menjadi makin semangat dan beliau tetap teguh dalam pendiriannya, dan keimanannya bertambah semakin teguh dan kuat seiring berjalannya waktu. Kemudian beliau ini, Mus'ab bin Umair, tidak hanya menjadi seseorang beriman saja, tapi beliau Mus'ab bin Umair hebatnya dengan penuh kesabaran beliau menjadi seorang dai pertama di dunia Islam. Saat itu penduduk Madinah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengirimkan satu orang pengajar ke penduduk Madinah untuk mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengajarkan ajaran Islam pada saat itu. Nabi Muhammad SAW tidak mengirimkan orang tua, tidak mengirimkan sahabat lainnya yang lebih dulu masuk Islam. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW mengirimkan Mus'ab bin Umair sebagai pengajar atau dai ke penduduk Madinah, yang pada saat itu Mus'ab bin Umair masih tergolong cukup muda
untuk usianya. Namun dengan kondisinya, dengan usianya yang masih muda, tidak menjadikan Mus'ab bin Umair ini menjadi pemalu, menjadi tidak percaya diri. Mus'ab bin Umair mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Madinah dengan sangat penuh kesabaran, dengan sangat akhlak-akhlak yang bagus dan baik yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair, sehingga pada saat itu penduduk Madinah banyak yang masuk Islam lewat tangannya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair tidak memaksa, beliau tidak mengancam para penduduk Madinah untuk masuk Islam. Namun Mus'ab bin Umair mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengajarkan ajaran Islam dengan sangat bijaksana, dengan pemahamannya yang sangat bagus dan dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga penduduk Madinah menjadi tertarik dengan ajaran Islam. Dan pada saat itu banyak penduduk Madinah yang masuk lewat tangannya Mus'ab bin Umair ini. Masya Allah ya teman-teman ya. Dan akhirnya ketika sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk ajaran Islam lewat tangan Mus'ab bin Umair ini, Nabi Muhammad SAW akhirnya dan para sahabat memutuskan untuk berhijrah ke Madinah pada saat itu. Tidak cukup menjadi seorang dai pertama di dunia Islam, pada pengorbanan terakhirnya Mus'ab bin Umair ini mendapatkan tugas sebagai pejuang. Tepatnya ketika perang Uhud terjadi, beliau mendapatkan tugas untuk membawa panji pasukan muslimin. Beliau ditugaskan untuk memegang bendera, dan beliau ini ketika beliau memegang bendera, Mus'ab bin Umair memegangnya dengan penuh rasa percaya dan rasa yakin, dan memegang bendera tersebut sangat kokoh walaupun banyak serangan dan banyak rasa sakit yang beliau terima dari pasukan musyrikin tidak membuat tangannya menggenggam bendera tersebut menjadi lemah. Beliau menjunjung dan membawa bendera tersebut sebagaimana beliau meyakini bahwasanya keimanan kepada Islamnya beliau. Baik teman-teman, sangat menarik sekali cerita hidup dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Mus'ab bin Umair. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu untuk tetap berpegang teguh dan yakin bahwasannya Allah akan memberikan balasan dan memberikan kemudahan untuk para hambanya. Dan hikmah lainnya yang bisa kita ambil dari kisah Mus'ab bin Umair ini juga adalah bahwa kekayaan tidak dapat memalingkan dari kebenaran. Baik teman-teman, mungkin ini aja yang bisa aku ceritakan kali ini. Next kita akan ketemu dengan cerita-cerita menarik lainnya yang aku bawakan dari kisah sahabat Nabi yang lainnya juga. Semoga kali ini ceritanya dapat menggugah keimanan kalian, dan keimanan kalian menjadi lebih baik dan lebih bagus, dan kalian menjadi semangat dalam menuntut dan mengajarkan ajaran Islam. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak banget karena kalian udah mau mendengarkan cerita aku sampai akhir. Semoga kita semua masih diberikan kesempatan-kesempatan lainnya untuk bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.